Dikasih trik oleh Imam Haddad ini, dikasih satu resep bagaimana caranya kalau kita memberikan nasihat itu bisa diterima. Bagaimana caranya? Pertama, birrif. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'lim wat-ta'allum wal-ifadah wal-istifadah wal-mudzakarah wat-tadhkir wal-hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa-du'a lil-huda wad-dalalati al-khair ibtigha'a ajla mardati wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Nawaina mithla ma nawa aba'una wa aslafna rajulan sulhun wa khususan ila ruh Sayyidina al-Imam Abdul Irsyad Ghathil Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Allah adkhil niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidina fi maqasidihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Meneruskan daripada yang sebelumnya pernah kita bahas, bahwa termasuk kewajiban daripada orang-orang mukmin, termasuk kewajiban bagi setiap muslim ketika melihat saudaranya sesama agama, melihat saudaranya sesama Islam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib menegurnya, wajib menasehatinya dan wajib mengingatkannya. Yang penting kewajiban kita itu menyampaikan yang sesuai dengan syariat. Urusan nanti yang ditegur dia mau terima atau enggak terima, kewajiban kita adalah menyampaikan dan mengingatkan. Ya, kemudian itu namanya adalah an-nahyu 'anil munkar. Dan itu sudah pernah kita ceritakan bagaimana ketika resiko orang yang tidak menjalankan perintah tersebut, tidak menjalankan nahi mungkar, bahkan berkumpul dengan orang-orang yang berbuat maksiat tanpa menasehatinya, maka ini na'udzubillah ketika turun balanya Allah, walaupun dia tidak melakukan maksiat tersebut, maka dia akan digolongkan dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Lebih-lebih ya, ini kalau kumpul tapi dia nggak setuju, tapi tidak negor, tapi tetap kumpul, atau sudah negor tapi tetap kumpul. Misal ada teman yang nggak sholat, temannya tidak sholat, sudah dinasihati sholat 5 waktu, jangan sampai nggak sholat, tetap nggak sholat, ini yang ditegur. Lalu kita kumpul dengan mereka, yang penting kan saya sudah mengingatkan beb, tapi tetap kumpul, maka na'udzubillah ketika turun balanya Allah, maka kita akan juga mendapatkan bala tersebut. Apalagi kalau tidak menegur tapi kumpul, bahkan membiarkan. Aku tidak mangan nih beb, aku tidak biayai hidupnya, saya tidak memberi bayaran kepada dia, bukan pegawai saya, bukan keluarga saya. Hati-hati. Maka kalau seperti itu, kita juga akan mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, akan tetapi dalam menyampaikan nasihat itu enggak perlu dengan keras. Kita lihat orangnya, dan enggak perlu kita sampaikan di hadapan orang ramai. Jangan nanti lagi banyak orang dinasihati, kamu ini enggak sholat, kamu harus sholat begini-begini. Enggak. Dipanggil berdua, duduk berdua, kenapa enggak sholat? Ayo sholat toh. Oh enggak punya sarung, dikasih sarung dan seterusnya. Nah ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan enggak perlu ketika orang itu melakukan maksiat. Setiap orang itu hampir semuanya melakukan maksiat. Ketika dia melakukan maksiat di rumahnya sendirian yang kita enggak ketahui, yang dia tutup-tutupi, enggak perlu kita cari tahu.
Nggak perlu kita cari-cari kesalahan orang. Saya ini lihat, ini kayaknya sholat, Beb. Tapi kalau di rumahnya nggak tahu ya sholat apa enggak. Dicari tahu, akhirnya dilihat di rumahnya, diinceng sholat apa enggak, bagaimana di rumahnya tidurnya. Oh ternyata enggak boleh. Ini dilarang dalam agama. Ketika dia melakukan perbuatan maksiat di hadapan kita, atau terang-terangan berbuat maksiat, baru kita menegurnya. Tapi kalau enggak usah dicari tahu, dilihat, dicari. Oh di HP-nya dia hubungan sama perempuan apa enggak ya? Oh waktu sholat dibuka HP-nya, dicek. Enggak boleh, kecuali kalau dia sebagai orang tua kepada anaknya atau guru kepada muridnya. Itu masih enggak ada masalah. Ini kalau cari-cari kesalahan, ini juga dilarang dalam agama Islam. Dikatakan dalam Al-Quran apa? Wala tajassasu, dan janganlah kalian itu memata-matai, mencari-cari kesalahan saudara kalian. Dia di rumahnya hubungannya sama istrinya bagaimana ya, ngomongnya ya, komunikasinya begini, dicari tahu, nggak boleh ini. Ini dosa. Dikatakan dalam hadis Nabi apa? Man tatabba'a aurata akhi, tatabba'a Allahu auratah. Siapa orang yang mencari-cari keburukan, kejelekan saudara seiman, mencari-cari kesalahan saudara seagamanya, maka Allah akan permalukan dia nanti ada di hari kiamat. Dia akan dibuka semuanya oleh Allah. Mungkin juga di dunia akan dibuka oleh Allah. Na'udzubillah. Maka itu jangan kebiasaan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kadang subhanallah, kita itu pura-pura bertamu, cuma pengen tahu. Iki wong iki ya apa lek nemoni tamu, nyuguhine apa? Ambek bojone lek ngomong ya apa? Oh, nanti dicari tahu bagaimana ini. Nah, ini enggak boleh. Jangan mencari kesalahan orang lain. Kita wajib nahi mungkar, wajib amar ma'ruf nahi mungkar kalau dia melakukan maksiat ada di depan kita. Atau kita mengetahui kalau dia berbuat maksiat. Kalau kita nggak tahu, nggak usah cari-cari. Nggak usah cari-cari. Dan jangan langsung percaya ketika ada orang yang mengatakan kepada kita, fulan melakukan maksiat, fulan melakukan perbuatan dosa seperti ini. Jangan langsung percaya. Kita lihat yang berbicara siapa? Yang berbicara orang yang bisa dipercaya apa enggak? Oh, bisa dipercaya. Kenapa? Dia seorang ustadz, dia seorang kiai misalnya. Dia seorang habib yang baik misalnya. Bisa dipercaya. Boleh kita percaya, kita nasihati pelan-pelan. Tapi kalau setiap orang yang ngomong kita percaya, ya ini nggak boleh. Nggak boleh. Da'il gil wal gal, kata para ulama. Tinggalkan katanya. Lah zaman sekarang ini banyak. Katanya fulan begini, katanya fulan begini. Kok ndak roh? Nah ini biasanya kadang ambil belanja meracangan, isu-isu. Kok ndak roh dah? Oh ibu iki ambil bojone lagi slek ngene mambengi aku kerungu di oma tukaran segala macam. Wah. Segala macam sudah. Jadi gosip. Jangan langsung percaya. Sebisa mungkin kita harus husnudzon kepada siapapun. Sebisa mungkin harus husnudzon. Kecuali kalau yang mengatakan kepada kita ini memang orang yang bisa dipercaya. Tapi bukan berarti untuk disebarkan. Kita nasihati, kita ingatkan. Kita nasihati, kita ingatkan. Nah itu jangan gampang-gampang menerima omongan orang, apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini. Banyak kabar-kabar hoax, banyak kabar-kabar yang tidak jelas. Kadang orang ini dikasih tahu fulan melakukan ini, fulan sama istrinya jahat begini, langsung dihukumi, langsung suaminya dihujat, dihabisi. Enggak pakai tanya dulu apa permasalahannya. Mungkin kita nggak tahu, oh istrinya melakukan kesalahan ini, yang laki marah seperti ini. Mungkin ada, jadi nggak bisa satu sudut kalau mau mengatasi masalah itu. Harus dilihat dari dua sudut. Maka itu kita harus husnudzon sebisa mungkin. Ya, kalau ada yang melakukan maksiat di hadapan kita, atau ada yang melapor kepada kita, dan yang melapor adalah orang yang bisa dipercaya, maka kita tugasnya mengingatkan, menasehati, bukan memarahi, menasehati supaya berubah.
Ya. Dan tidak perlu kita cari tahu kalau dia tidak melakukan maksiat di hadapan kita, jatuhnya suudzon. Kayaknya fulan kalau di rumahnya melakukan ini, kalau di kamarnya. Kayaknya kalau keluar dia ini ketemuan. Nah, ini namanya suudzon, ini nggak boleh. Nggak perlu kita cari tahu kejelekan orang lain. Alhamdulillah kalau kita ditutup daripada kejelekan teman-teman kita. Ya, ini yang di depan ini semua ditutup sama Allah kejelekannya. Kalau dibuka mungkin tidak mau sampai dengarkan saya ngisi majelis di sini. Nah, maka itu alhamdulillah masih ditutup sama Allah, maka itu jangan dibuka aib-aib itu. Dan kata Imam Haddad apa? Wa'lam anna ar-rifqa wal lutfa wa mujanabatul ghilza wal 'anafa aslun kabirun fi qabulil haqqi wal inqiyad lahu. Dikasih trik oleh Imam Haddad ini, dikasih satu resep bagaimana caranya kalau kita memberikan nasihat itu bisa diterima. Bagaimana caranya? Pertama birrifq, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Ada yang nggak sholat, jangan langsung marah. Kamu ini nggak sholat, masih muda, enggak. Tapi panggil, ayo sholat. Kenapa kok nggak sholat? Punya masalah apa? Kenapa kok tidak mau? Terus tanya pelan-pelan, tapi jangan di hadapan orang. Nah, lemah lembut ini adalah sebuah modal yang besar untuk orang bisa mendengarkan nasihat kita. Modal yang besar supaya dia mematuhi nasihat kita. Maka itu kata Imam Haddad apa? Fa'alaika bidzalika ma'a man amartahu au nahaitahu au nasahtahu minal muslimin wa ahsini siyasa fi dzalik wa kallimhu khaliyan walin lahu janiba. Maka itu harus bagi kamu dengan lemah lembut kepada orang yang kamu perintah. Ayo ikut majelis. Ojo niki cak ngantuk. Ayo majelis. Jangan. Ayo majelis. Oleh ganjaran kon. Wis kita orang iki dek warung tok sekali-kali ayo melu majelis misalnya. Kan enak penyampaiannya itu dengan lemah lembut. Ya. Atau kamu menasihati orang, melarang seseorang, nasihati dengan lembut. Hati-hati dosa lho kon, haram ini. Hati-hati. Kon saiki ndak krasa engko di akhirat misalnya. Ya, jangan main judi online, jangan main slot misalnya. Hati-hati. Kon rugi lo main slot, rugi lo nanti. Bukan di dunia toh, di akhirat juga rugi, tapi dengan lemah lembut ketika menasihati. Nah, dan cari momen, jangan nanti ketika orang lagi sedih misalnya, dia ini pemabuk, sik tas kepaten bojone langsung dinasihati, ojo mabuk to, ojo ngene, ya ndak masuk. Sini siasa. Ya, yang ente cari momen yang pas ketika menasihati itu. Cari momen yang pas. Jangan orang lagi sedih dinasihati, kamu jangan begini ya. Jangan nanti lagi bahagia, misalnya baru jadi pengantin baru dinasihati. Ayo kok niki ojo mabuk tok, kok niki salat tok lho, ya gak dirungokno. Tapi cari yang sekiranya bisa diterima. Nah, itu menasihati itu bagus, tapi akan jadi lebih bagus kalau kita ini menasihati dengan lemah lembut, ya, menasihati dengan waktu yang tepat. Wa kallimhu khaliyan, dan bicaranya itu dalam keadaan berdua aja. Jangan dalam keadaan rame-rame. Ditegur depan orang, akhirnya orang yang dia ini kadang yang dinasehati ini tahu bahwa yang menasehati ini omongannya benar. Cuma kadang-kadang gara-gara di hadapan orang banyak nggak terima dia. Kenapa? Malu. Nggak ngene. Iya aku rokok bener tapi nggak ngene, nggak dengar pewong. Akhirnya yang terjadi apa? Nggak terima, gengsi. Padahal nasihatnya diakui benar. Maka itu kalimhu khaliyan. Dipanggil pelan-pelan. Dipanggil, didatangi, jangan di hadapan orang yang rame-rame. Walin lahu janiban, yang lembut, yang santun. Ya, namanya orang menasihati ini ibarat dokter mengobati. Ya, ibarat dokter mengobati, kudu pelan-pelan. Pasien itu macam-macam. Kalau kita punya luka, lukanya itu kalau diobati itu macam-macam. Kalau cuma berat, kasih betadin, peri didik, mari. Tapi kalau agak luka dalam disiram alkohol, kadang pasiennya jerit-jerit, tapi dokternya mau sok kape ngamuk. Wah, ini jerit-jerit aja, ndak boleh. Ndak boleh, harus lemah lembut juga. Oh, sakit ya, pelan-pelan. Ndak apa-apa, sedikit. Nah, itu dokter yang baik.
Dalam menasehati sama. Kadang yang kita nasehatin ndak terima ngamuk-ngamuk. Kon mangani aku tah. Kon lha pengurusi uripku. Wah. Begitu di ngono ambek sing nasehati gak trimo pisan iki sing nasehati. Lho, apa aku ngomong api-api. Kon ojo ngene. Wah, gelut dadine. Gak sida nasehat wis. Hah? Nah itu harus yang lembut ya. Ibarat dokter yang mengobati, namanya orang ada luka. Orang maksiat itu juga ada luka di hatinya. Kita ini ada luka, begitu dinasehati gak seneng, itu berarti pas sampai sing loro. Ya? Alkohol itu kalau disiram di tangan, kalau tidak ada apa-apa, adem, Mbak, enak. Tapi lek pas ono luka wah, jerite langsung daerah apa? Sakwrati jerite. Begitu juga nasihat ketika didengarkan, ayo kamu sholat 5 waktu, jangan mabuk. Kalau orang tidak mabuk, sholat kena biasa, enak adem betul. Tapi lek tepak arek sing mabuk, disindir tok aku rek. Disinggung tok. Aku dianu tok ae di pengajian, ndak wis melu pengajian. Lah ini berarti ada lukanya ini. Ini pas sama lukanya berarti, ha? Nah, ini memang harus diobati. Ya, waqfid lahu janahan, dan kamu yang rendah hati. Jadi nasihat itu dibarengi tawadhu, jangan sombong. Mentang-mentang dia sholat 5 waktu ini kena, sholat 5 waktu di masjid, ketika ada yang tidak sholat, kau niki gak sholat, aku loh sholat 5 waktu di masjid berjamaah, ayo sholat kan lo. Yang ada, ya walaupun lemah lembut dalam keadaan sendiri, tapi dengan sombongnya akhirnya nggak keterima. Nah, maka itu juga harus dengan rendah hati. Ayo, aku ambek kowe niki padha butuhne ambek salat. Ki ape nyembah nang sapa? Sing ngekeki kabeh nikmat iki pangeran. Ayo salat to. Kon ambek aku iki gak iso lepas teko ngene. Ini iki wajibane kita. Ojo aku 5 waktu di masjid. Sopo aku sak gurunge sopo wis budal. Ayo tiruan aku. Nah, kadang-kadang orang tua nasihati anaknya kayak gitu. Akhirnya anaknya gak terima, kayak dok bapak ini misalnya. Bapak itu lah, gak gurunge sopo wis budal, tiruan bapak itu. Nah, akhirnya anaknya gak terima. Ya, ini juga harus rendah hati nih. Lebih diterima ketika dengan rendah hati, berarti kudu nasihati ini ambek dingkluk-dingkluk ngono ndak. Kudu nasihati ini ambek waduh, dingkluk-dingkluk sampai kabeh ruku. Tapi dinasihati dengan yang baik, dengan yang bagus, dengan rendah hati, lemah lembut dalam keadaan sendiri. Ini baru akan diterima nasihat oleh orangnya. Kenapa dikatakan apa? Fa innar rifqa ma kana fi syai'in illa zanahu wa la nuzi'a min syai'in illa syanahu. Tidaklah lemah lembut kalau diletakkan pada sesuatu apapun itu, maka itu pasti akan menghiasinya. Nasihat dengan lemah lembut itu akan menghiasi nasihat tersebut. Nyetir mobil apapun dengan lemah lembut itu akan menghiasi atau membuat awet mobil tersebut, akan bagus pada sesuatu tersebut. Naruh HP dengan lemah lembut itu akan berefek bagus dengan HP-nya. Wala nuzi'a min syai'in illa syanahu, dan tidak akan dicabut lemah lembut ini. Artinya tidak digunakan lemah lembut ini dalam sesuatu kecuali pasti akan membuat jelek. Contoh, ada orang niatnya bagus supaya orang sholat ada di masjid, supaya sholat Jumat, datang ke warung, ini wayane sholat Jumat di warung kono rame wong, misalnya lagi ngopi, minum es extra jos misalnya. Mari kerja, diparani, gak diomongin, ayo sholat, enggak, langsung dibanting, tawar, sembahyang kok nih sholat Jumat. Loh, ini belum dinasehati halus-halus wis kayak kasar-kasar. Nah, ini akan ndak tambah baik. Akhirnya niate apik ngilingno dadi geger. Jadi nih tukaran. Nah, maka itu harus ya dengan lemah lembut ini. Nyetir mobil. Kalau nyetir mobil dengan kasar, apa efeknya ke mobilnya? Ndak baik. Maka itu lemah lembut itu tidak taruh kepada sesuatu kecuali akan membuat bagus sesuatu tersebut. Dan tidaklah dicabut lemah lembut dari sesuatu apapun, pasti akan membuat ketidakbagusan kepada sesuatu tersebut.
Kama qala alaihi salatu wasallam. Dan itu dawuhnya siapa? Dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengatakan kepada rasulnya, kepada Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah lembutlah kamu wahai Muhammad, lemah lembutlah kamu kepada mereka orang-orang kafir, kepada kaummu yang lemah lembut kalau menasihati. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu dengan kasar, kalau kamu dengan emosi menasihati mereka, mengajak mereka dengan emosi, maka mereka akan lari dari kamu. Akan lari dari kamu. Kalau lemah lembut akan ikut dengan kamu. Tapi lemah lembut juga ada batasnya. Ojo lemah lembut iku kon katut. Melarang dangdut. Ojo misalnya dangdut yang pakai buka aurat itu. Ojo dangdut. Ngene-ngene iki nyeluk biduan dosa ngene. Saya ini niat merangkul beb supaya orang-orang ini ndak lari beb dari saya. Saya ini bisa menasehati. Tapi wayahe ngadakno dangdut melu. Alasannya apa? Supaya dia bisa dengarkan omongan saya. Ya padha ae kon nek ngono. Kudu lemah lembut kebablas iki jenenge ya. Lemah lembut tapi ya tetap harus ada aturan-aturannya ya. Ala kulli hal, pada intinya kita semua ini berhak saling mengingatkan. Dan itu memang perintah. Ya, perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah. Manusia ini semuanya akan merugi ada di akhirat kecuali satu, orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan yang saling berwasiat dengan kebenaran, saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran. Dan itu diabadikan dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini semuanya dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, orang-orang yang berbuat baik. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang yang saling berwasiat, saling mengingatkan, saling menasihati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Ya? Zamannya para sahabat itu saja, kalau sudah enggak sholat berjamaah itu ditakziahi, Pak. Dipikir kenapa kok enggak sholat jamaah? Ini meninggal apa sakit parah ini? Diparani sama sahabat yang lain. Didatangi ke rumahnya. Gimana keadaannya? Sehat? Ada masalah apa? Kok sampai enggak sholat jamaah di masjid? Itu zamannya para sahabat. Zamannya kita orang kebalik. Ada yang sholat jamaah di masjid, dungaran kok nang masjid. Ya, zaman dulu enggak sholat jamaah, diparani. Didatangi rumahnya, kenapa? Ada urusan apa? Sakit apa? Kok sampai enggak sholat? Jadi orang ini enggak perlu dinasihati, diomongi pelan-pelan, sholat maning di masjid. Saiki subhanallah. Ya, juga karena memang ya banyaknya orang yang tidak nahi mungkar, akhirnya sekarang kita lihat kriminal ada di mana-mana. Anak kecil sekarang, subhanallah. Mohon maaf ini ya, zina ada di mana-mana sekarang. Judi online ada di mana-mana. Nyawa ini sekarang ini tidak ada harganya di Indonesia ini. Kasus pembunuhan di mana-mana. Na'udzubillah. Ini karena tidak ada orang yang nahi mungkar. Sekarang ini Pak, orang yang mabuk dengan yang tidak mabuk. Sing gak mabuk wedi ambek sing mabuk. Subhanallah. Repot. Akhirnya yang mabuk merasa merajalela. Ngerasa merajani daerah situ, dadi raja. Ana sing negor gak trimo ngamuk-ngamuk. Sing negor wong siji, sing mabuk wong 5. Sing ndak mabuk wong 20. Sing 19 meneng kabeh. Nah, ini kan repot akhirnya. Akhirnya merajalela ini orang-orang mabuk. Maka itu dalam memberikan nasihat, siapapun itu harus kewajiban. Tapi ya dengan halus, dengan pelan-pelan, insya Allah akan diterima. Yang penting dengan ikhlas. Ya. Yang penting dengan ikhlas. Ya. Nah itu mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang selamat daripada fitnah dunia, fitnah akhir zaman,
sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung ada di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi minggu kemarin saya ngisi, mestinya 2 minggu, cuma minggu sekarang ngisi karena memang perubahan jadwal, ya, permintaan dari takmir masjid, karena supaya setiap hari Senin itu nggak kosong dari majelis, karena Senin yang akan datang pagi itu ada majelis anaknya Kiai Subadar, Mas Saifi, ya. Minggu depannya lagi saya lagi. Jadi minggu ini saya ngisi, minggu depan saya nggak ngisi. Minggunya lagi, Senin lagi, baru saya ngisi lagi. Jadi saya ngisi sekarang ini karena supaya perubahan jadwalnya enak gitu ya. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.